Oke, kita masuk ke subbab berikutnya. Di sini kita punya matriks elementer dan hubungannya dengan inversi matriks. Jadi di sini kita bisa menggunakan inversi matriks untuk mencari matriks elementer. Oke. Operasi inversi A di sini. Operasi inverse kita tahu di sini bahwa setiap matriks elementer gitu ya bisa dibalik dan inversnya juga merupakan matriks elementer gitu. Jadi kalau matriks elementer di inverse, inversnya juga pasti adalah matriks elementer gitu ya. Nah, karena itu gitu ya, karena ketentuan yang tadi gitu ya, kita punya ketentuan berikutnya bahwa jika A bisa di-inverse maka AX sama dengan 0, jika AX sama dengan 0, maka bentuk baris echelon tereduksi dari A adalah matriks identitas. Nah, kemudian A dapat dinyatakan sebagai hasil kala dari matriks dasar, atau dalam kata lain gini, dalam kata lain, apabila kita melakukan operasi baris dasar terhadap A, gitu ya, dan dia hasilnya adalah matriks identitas, gitu ya, maka A juga bisa didapatkan dari menginversi matriks elementer ini dikalikan dengan matriks identitas, gitu ya. Nah, kalau kita balik lagi, gitu ya, berarti kita bisa mendapatkan inverse dari A, gitu ya, apabila kita melakukan operasi baris dasar yang sama, gitu ya, dengan operasi baris dasar yang kita lakukan untuk mereduksi A menjadi I. Jadi ini kan sama nih operasi baris dasarnya, matriks elementer yang dikalikan kepada A supaya dia bisa jadi identitas, akan sama dengan operasi baris dasar yang kita lakukan pada I, identitas, supaya dia jadi matriks inverse dari A. Oke, kita coba lihat contohnya ya, supaya kebayang. Nah, ini, kita langsung masuk ke contoh ya, bahwa, oke, sorry. Nah, oke. Supaya kita, misalnya kita mau cari inverse nih dari A. Kemarin kan kita baru belajar cari inverse dari matriks 2 kali 2 ya. Nah, ini kalau kita punya matriks bujur sangkar yang 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya gitu ya, kita bisa menggunakan cara ini. Caranya adalah kita sandingkan dia dengan matriks identitas gitu ya. Kemudian kita reduksi baris secara simultan. Jadi kita reduksi A-nya jadi matriks identitas, otomatis ya kan matriks identitasnya nanti kan kita reduksi juga nih dengan operasi baris dasar yang sama, simultan kan. Nah, nanti hasil akhirnya pas A-nya jadi identitas, identitasnya ini akan jadi inverse dari A. Kayak gitu. Oke, kita coba kerjain ya, biar kebayang nih. Oke. Tadi kita punya matriks A-nya adalah, kita taruh di sini A ya, kita taruh di sini 1, 2, tadi A-nya 1, 2, 3, terus 2, 5, 3, dan 1, 0, 8. Nah, kita taruh di kirinya itu matriks identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Oke ya. Nah, ini nanti, ini kan awalnya adalah ini A, ini I. Nah, nanti goal akhirnya, outputnya ini jadi identitas. Nah, ini nanti kalau kita operasikan secara simultan akan jadi A inverse gitu. Oke, kita coba langsung operasiin supaya jadi matriks identitas yang benar. Berarti ini E1-nya udah benar ya. 1, E2-nya kita kurangi dengan 2 E1. Terus E3-nya kita kurangi sama E1. Ini E1. Oke, nah ini kita akan dapat 1, 2, 3 tetap. Sini jadi 0. Ini 1 dan 3. Di sini kita akan punya 0, min 2, 5 ya. Gitu. Oke. Nah, ini berarti sama nih. Kita akan operasiin jadi 1, 0, 0. Di sini kita punya, kalau dikurangi 2 1 jadi min 2, 1, 0. Dan di sini kita akan punya min 1, 0, 1. Oke, jadi simultan, ya kan? Yang kanan juga kita mainin. Oke, nah berikutnya, kita akan, karena di situ masih min 2, E3-nya, E1, E2-nya tetap, E1, E2, E3-nya kita tambah sama 2, E2 ya. Tambah sama 2 E2, di sini kita akan punya 1, 2, 3. Ini juga tetap 0, 1, min 3. Nah, di sini akan jadi 0, 0, min 1 ya, min 1.
Oke, di sini akan jadi 1, 0, 0. Ini min 2, 1, 0. Dan di sini jadi min 5, 2, 1. Sip, kita langsung lanjut yang berikutnya. Kita akan lakukan, ini udah 1, 1, kita kali E3-nya ya, jadi E3-nya dikali min 1, biar jadi positif. Nah, ini jadi 1, 2, 3, 0, 1, min 3, 0, 0, 1. Sip. Oke, so far so good ya. 1, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 1 yang kanan. Dia jadi berapa? 1, 0, 0. Tetap 1, 0, 0, min 2, 1, 0. Dan yang bawah kalau dikali minus jadinya 5, min 2, min 1. Ya. Sip. Oke, tinggal kita operasiin yang atasnya ya. Ini udah jadi matriks baris echelon. Tinggal jadi kita reduksi. Kalau mau kita reduksi, ya kita akan beresin dulu yang kolom ketiga ya. Kita kolom ketiga kita tambah E1 dikurangi 3E3 dan E2 ditambah dengan 3E3. Ya, ini jadi 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sip. Dapat ya, di sini kita akan dapat min 14, 6, 3, 14. Kemudian di sini kita punya 13, min 5, min 3. Di sini kita tetap jadi 5, min 2, min 1. Oke, nah ini terakhir ya, kita tinggal tambahin. Keputus lagi. Oke, tadi sampai sini ya. Udah deh, kita mudah-mudahan tadi ketangkap maksudnya. Nah, oke, tadi sampai sini. Nah, ini tadi prosesnya ya. Nyingkirin matriks A, matriks identitas. Tadi kita udah sampai sini, ya. Di mana kita tinggal beresin ini jadi echelon reduksi. Nah, oke, ini setelah jadi echelon reduksi, kita dapat ini yang kanannya adalah, jadi yang kiri tadi jadi matriks identitas, yang kanan jadi matriks inverse. Nah, udah deh kita dapat nih. Berarti matriks inverse-nya adalah min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, dan 5, min 2, min 1. Oke, gitu ya. Oke, jadi lebih mudah ya, misalnya lebih. Nah, sorry, tadi sampai mana? Sampai sini ya, oke. Nah, terakhir, nah mana? Nah, ada pengecualian ya. Jadi sebenarnya kita bisa langsung tahu sebuah matriks itu bisa di-inverse atau enggak. Yang pertama determinan ya. Jadi kita cari determinannya ada atau enggak. Yang kedua adalah kalau ternyata matriks itu nggak bisa kita reduksi menjadi matriks identitas. Contohnya ini ya. Ini kan A-nya 164, 24, min 1, min 125. Pas kita mau reduksi jadi matriks identitas, ternyata oke, bawahnya udah jadi 0. Ya udah berarti kan nggak bisa nih jadi matriks identitas. Ya udah berarti selesai. Dia nggak bisa jadi matriks, dia nggak ada gitu inverse-nya. Oke gitu ya. Sip, inverse sampai sini dulu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.